There's a lot of people pretending in social media. That's true. And it's very easy untuk ngeklaim lu punya sekian. Buat gue fair enough kalau lu skeptical. That's why actually jangan percaya gue punya duit berapa. It's very easy to faking things. Experience yang gue rasain ketika beda-beda level finansial itu sebenarnya gue bagi jadi beberapa part. Level pertama itu 0 ke 100 juta. 0 ke 100 juta ini gue sebut fase struggle. Jadi di fase ini lu cuma bisa survive. Karena lu gak punya uang, lu besok masih bingung lu makan duitnya dari mana. Lu kalau pergi ke restoran lu langsung otomatis refleks lihat harganya berapa. Lu mau pesen otak-otak sambil nunggu sate aja lu gak bisa. Lu kalau ke kosan lu harus pilih ke kosan paling murah gitu. Gue ingat banget kayak 10 tahun yang lalu ketika gue hampir masuk kuliah gitu ya. Gue lagi lihat-lihat, gue mau lulus SMA, gue lihat kosan dekat kampus baru gue waktu itu. Gue kan anak beasiswa, gue 100% beasiswa kan. Gue gak punya uang untuk bayar masuk kuliah gue sendiri. Jadi lu bisa bayangin lah, gue pilih kosan paling murah yang ada di situ. Itu kayak kosannya, kasur gue tuh besinya sampai mencuat. Jadi kalau gue tidur gue tatakin bandal supaya ungu gue gak bolong. Terus toilet kamar mandi gue itu banyak sarang laba-laba, jadi gue tiap malam tuh mandi sama laba-laba. Nah, di fase 0 ke 100 juta ini ya gue gak punya pilihan, gue cuma bisa survive gitu. Di fase survival ini yang orang-orang bisa lakuin cuma lah bertahan. Dan ketika mereka bekerja, kita nabung gitu kan, ya itu gak boleh langsung spend untuk lifestyle. Jadi ini memang modenya untuk defense, but at the same time kita harus attack dengan belajar lebih banyak. Fase berikutnya itu di 100 juta sampai 1 miliar. Di fase ini mungkin gue lebih sebutnya fase dimana lu baru bisa sedikit nafas. Artinya di 100 juta sampai fase 1 miliar ini lu bisa pertama kalinya nikmatin duit dari hasil kerja keras lu. Di fase ketika lu punya uang liquid, ya uang cash 100 juta sampai 1 miliar, ini di fase dimana lu udah nggak perlu datang ke restoran dan pesen makanan paling murah lagi. Atau ketika lu lagi cari kosan, lu udah bisa mulai cari kosan atau apartemen studio gitu dengan fasilitas yang lebih nyaman. Dan biasanya untuk para fresh graduate, angka-angka segini tuh berasa angka-angka dimana kita tuh paling bahagia. Karena dari susah banget sekarang jadi punya sedikit uang yang memungkinkan kita untuk hidup nyaman. Tapi fase ini juga fase yang berbahaya, karena kalau kita nggak bisa manage emosional kita nggak bisa manage kedisiplinan kita, pasti baru punya duit dikit kita udah tergoda untuk beli hal-hal yang kita nggak butuh, atau bahkan nyicil cuma untuk sekedar cari validasi. Nah, perbedaan berikutnya itu akan ada di level dimana lu udah punya kekayaan bersih, ya lu udah punya cash liquid yang bisa lu nikmatin di level 1 sampai 10 miliar. Di level 1 sampai 10 miliar ini di level dimana lu kita sebutnya OKB, orang kaya baru. Lu baru pertama kali dibilang sebagai orang kaya. Lu baru pertama kali cobain hal-hal yang lebih seru di hidup, finer things in life kalau gue sebutnya. Lu akan baru pertama kali beli jam mewah pertama lu, mobil pertama lu, mungkin properti pertama lu. Ya ketika jalan-jalan mungkin lo akan baru pernah ke negara baru, naik bisnis kelas pertama kali, tidur di hotel bintang 5 pertama kali. Di level ini menurut gua level yang paling menyenangkan dan paling meaningful. Walaupun lu lagi norak-noraknya, walaupun lu lagi fase OKB-nya nih, tapi nggak ada fase yang lebih seru dari 1 sampai 10 miliar pertama. Karena the first time for everything, lu nyobain sesuatu hal pertama kali itu seru banget, man. Lu harus imagine dari lu biasa naik ekonomi dan sekarang lu bisa terbang naik business class. Itu perasaannya tuh gila banget gitu. Atau biasanya lu tidur di hotel misalkan Ibis, Mercure gitu kan, terus tiba-tiba sekarang lu tidurnya di Four Seasons, Ritz-Carlton, wherever you go. Itu kayak gila banget feelingsnya. Jadi dari lu gak punya ke punya, dari lu gak begitu enjoy di experience sampai lu enjoy, itu yang paling signifikan. Makanya sebenarnya ada in a contrarian beliefs gitu ya kan. Orang bilang, oh lu harus tabung dulu, harus tunda kesenangan dulu sampai 100 miliar. Pengalaman gua yang udah shift semuanya, justru ketika gue di level sekarang, nothing excites me anymore. Besok pagi, lu tau sendiri, gue mau bangun pagi beli McLaren, gue tutup mata, gue tinggal transfer, besok pagi McLaren depan rumah gue. Udah gak ada excitementnya gitu loh. Kayak sekarang gue naik 911 GTS, ini PNL kita sehari, Jo. Ketika lu bisa naik mobil di mana lu bisa satu hari making duit seharga mobil ini,
nothing excites you gitu loh. Jadi ketika lu udah pernah merasakan the first 1M sampai 10M lu, you need to enjoy, lu harus nikmati senikmat-nikmatnya, karena perasaan pertama kali tuh gak akan dapat lagi. Gue selalu ngomong di ekonomi ada yang namanya law of diminishing return. Jadi konsep ini kayak ngomongin, oh lu kalau makan nasi padang 1 itu enak banget gitu kan, tapi lu kalau udah makan nasi padang ke 10 lu muntah gitu. Nah, experience ini sebenarnya banyak ditemuin ketika orang-orang pertama kali ngerasain sesuatu. Kayak tadi gue bilang, ekonomi ke bisnis, wah rasanya seru banget. Tapi flight ke 72 bisnis lu udah jadi biasa aja gitu loh. This is where it gets interesting. 10 ke 50M, ini fase berikutnya. Fase 1 ke 10 kan kita sebutnya fase OKB ya kan. Ini kan orang kalau baru punya 10, ya belasan, 15M masih norak-noraknya ya kan, baru pertama kali nyobain sesuatu. Tapi kalau lu udah di fase 10 sampai 50M, lu udah di level puluhan, lu kayak udah punya liquid 30-40M, ini lu udah di level dimana lu udah terbiasa. Jadi lu udah lebih mature, lu udah punya wisdom lebih banyak, lu udah lebih mulai fokus ke hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi lu udah mulai sadar bahwa ternyata the value of money itu bukan cuma untuk buying luxuries, bukan cuma untuk terlihat keren, bukan cuma untuk terlihat kaya, bukan supaya lu bisa naik bis 911 or Ferrari, Lambo, and everything. Tapi gimana caranya uang ini bisa memberikan lu freedom, uang ini bisa memberikan lu option, uang ini bisa memberikan lu peace of mind, uang ini bisa memberikan lu well-being. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lu tanyakan di level 10 sampai 50 miliar adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tuh, apakah uang gua ini bisa menaikkan kualitas hidup atau enggak. Tapi di level ini lu juga belum kaya-kaya banget. Kenapa? Satu rumah Naval Park itu 25 miliar. Koleksi mobil lu 10 miliar, 35 miliar, masa lu invest cuma 15 miliar? Nggak masuk akal gitu kan. Jadi di level 10 sampai 50 miliar, yes, lu sudah kaya di Indonesia, tapi lu belum kaya secara globally. Karena menurut gua, kalau lu mau dianggap kaya secara globally, at least lu harus punya $5 million liquid. Just 5 mil, kalau di Indonesia sekarang kurang lebih ya mungkin 75 sampai 78 miliar liquid, kayak gitu kan. Jadi untuk ukuran orang Indonesia, wah lu udah bisa live like a king, 10-50 miliar. Tapi kalau kita ngomongin lu pengen jadi global citizen, terus lu pengen beli aset yang banyak, lu pengen punya one piece statement property di Naval Park, atau lu pengen punya satu cliffside villa di Uluwatu, terus lu pengen punya koleksi mobil sports car and everything, jujur 10-50 miliar belum cukup. Karena ya lu beli semuanya itu udah habis duit, cuma masa lu nggak ada investment sama sekali gitu. Nah menurut gue the real freedom kalau lu di Indonesia itu yang tadi gue bilang di level 50 sampai 100 miliar sebenarnya. 50 sampai 100 miliar ini mungkin udah di tahap dimana you get your first real freedom. $5 million liquid cash lu bisa akses, lu bisa pakai untuk beli apapun. Itu your fuck you money kalau di Indonesia. Itu literally you can say fuck you. Lu nggak perlu terima call orang kalau lu nggak mau, lu nggak perlu ketemu orang kalau lu nggak mau. Let's say $5 million, let's say 80M, lu taruh di 10% dividend yield stock saja, itu kan berarti 8M setahun, which is 700 juta more or less ya, almost 700 juta per bulan. 700 juta per bulan passive income, you can say fuck you man. Jadi di level itu that's your first real freedom. Above 100M liquid, that's just an accounting hobby, pure accounting hobby. I don't think kualitas hidup lu akan bertambah. Dan kalau lu menggantungkan self worth lu dengan net worth lu, dan ketika lu selalu merasa bahwa lu hebat karena lu punya 100 miliar, I think semakin lu punya banyak duit dan lu semakin berpikir lu hebat karena lu punya banyak duit, lu akan semakin depresi. Kenapa? Karena eventually money will only solve money problems. Ketika lu udah punya terlalu banyak duit di dunia ini, lu udah bisa beli semua hal pakai uang, yang tersisa hanyalah masalah-masalah yang lu tidak bisa beli pakai uang. Lu gak bisa beli health pakai money. Yes, you can buy, lu bisa beli PT, lu bisa beli makan sehat and everything. Tapi kalau lu gak bangun pagi and work your ass off, lu lari, lu pergi ke gym, nothing matters gitu loh. Lu cuma akan jadi another rich guy yang gak fit kayak gitu kan. Atau misalkan ya oke, sure, lu punya berapa? 250 miliar misalkan. Tapi kalau lu bangun pagi, gak ada orang yang lu sayang di sebelah lu,
nggak ada keluarga lu yang nyambut lu, what's the point of having 250 miliar? Man, gue udah pernah jadi orang yang gue tuh jadi milioner pertama kali umur gue tuh 21 tahun akhir. Itu gue barely 22 tahun. Itu gue 21 tahun. Itu gue 22 tahun 1 bulan. That's my first $1 million. The pertama kali gue jadi multi-millionaire, which is gue punya beberapa juta dolar, itu umur gue 24 tahun. The first time gue hit jadi VNWI, gue punya liquid 5 juta dolar lebih, umur gue 25 tahun. 100 miliar juga umur gue 25 tahun. Gue udah achieving all these things in a very crazy young age. But I tell you one thing, gue udah beli semua yang gue mau. Lu tahu lah, lu setiap hari ngikutin kehidupan gue, lu tahu seberapa gila hidup kita. But I tell you one thing, nothing matters more than the people you love. Nothing matters than family. Nothing matters than friends, your best friends. Nothing matters than good relationship with your colleague, with your partner. So eventually life is always talking about people. Jadi I think kegunaan uang yang paling tinggi menurut gue, selain freedom, lu membeli waktu, lu membeli optionality, adalah lu menjadi saluran berkat untuk banyak orang. I wanna get rich, but I don't wanna get rich for all this Rolex, Lamborghini and stuff. Of course, gue punya semua juga. Gue juga punya rumah yang besar and everything. Cuma gue pengen jadi kaya karena gue pengen setiap kali kita makan, apa sih, lihat bill, kayak rasa susah aja, gue bayarin. Atau misalkan kayak keluarga, teman kita mau travel kemana, kayak ke Vietnam yuk, gue udah nyampe duit, yaudah lu, doesn't matter, gue bayarin aja tiket lu, dan selesai. Uang memberikan lu akses untuk menjadi saluran berkat, uang memberikan lu akses untuk membuka lapangan pekerjaan, uang memberikan lu akses untuk membuat hidup orang-orang di sekitar lu jadi lebih baik. Ketika lu menggunakan uang for that greater purpose, disitu lu akan baru merasa sukses. Jadi paradoks, ketika nggak punya uang, gue pengen beli semua hal di dunia ini. Ketika gue punya semua uang yang gue butuhkan dan gue mau, gue tidak pengen beli apa-apa. I just want to enjoy a chill life with my family, with my friends, with the people I love. Gue cuma mau impacting people. Gue cuma bikin video kayak gini, dapat berapa rupiah kita coba bikin begini? 0 perak. Gue rugi bikin video kayak gini, ya kan? But we are doing it anyway. Bodoh amat mau ada nonton apa enggak. We do it because we love it. That's the power of money. Ketika lu gak punya uang, semua keputusan lu ambil based on survival. But when you have money, you have options. You can do things you love with the people you love, with the people you like. Itu baru sukses. Jadi teman-teman yang nonton video ini gak perlu terlalu terobsesi untuk punya imajinasi bahwa oh, kalau belum punya 100 miliar berarti saya belum sukses, atau kalau belum punya 1 triliun saya belum sukses. There's a lot of people pretending in social media. That's true. And it's very easy untuk ngeklaim lu punya sekian. Buat teman-teman nonton video ini atau teman-teman yang tahu gue personally, well, buat gue fair enough kalau lu skeptical. That's why actually jangan percaya gue beli duit berapa. Cengli dong. Ya kan? It's very easy to faking things. Kita baru beli rumah di Naval Park, lu baru ngeliat semahal-mahal rumah yang kita beli, orang bisa bilang kita sewa. Mobil ini, lu tahu sendiri berbulan-bulan di garasi kita, nggak pernah gue pakai. But somehow orang akan cari cara untuk bilang mobil gue sewa. Oke, fine. Let's say kita ngomong, oh gue nasabah mandiri private termuda, self-made. Gue nasabah mandiri private, gue sebisa soliter. Orang bisa ngomong kartunya tempel di Tokped. Fair enough. Namanya di social media, people can doubt you, ya kan? But that's the price I need to pay, gitu loh. Cuma dulu Joe, kalau orang ngomong, wah gue sih emosi mampus, gue sih mau buktiin, oh lihat rekening gue, gitu kan, portofolio gue. Sekarang, iya bener, semua sewa. Iya bener, kartu gue tempelan, ya kan. Jadi actually kalau di level sekarang, lu udah banyak hal yang lu nggak peduli. Yang lu peduli adalah just good things in life. Jadi menurut gua aspirasi yang harus anak-anak muda punya adalah be realistic dulu. Lu mau ada di financial level yang mana gitu loh. Lu mau ada di level of wealth yang mana gitu. Menurut gua don't aim for 100 miliar, don't aim for 1T. I don't think you are special enough untuk dapetin itu. I don't think. Karena kalaupun lu special enough,
I don't think you are lucky enough. Karena kalau lu tanya gue, luck itu being a big part daripada pembentukan kenapa gue bisa jadi kayak sekarang, kayak gitu kan. But if you're aiming for a realistic 10-50 M level, itu menurut gue level paling nyaman yang bisa lu achieve. Dan menurut gue di era AI zaman sekarang, era tech, content creations, media, digital leverage, level itu tuh level yang sangat achievable. Dan menurut gue itu adalah level of financials yang sangat nyaman, yang lu udah jadi bisa sangat konten, sangat bersyukur terhadap hidup lu di level segitu. So I think and I wish everyone yang nonton ini juga bisa untuk hit level yang sama. So that's all from me. I think I'll see you in the next video. Semoga bermanfaat. Salam cuan.